Hai. Ketemu lagi dengan Bunda. Bunda sudah siap untuk bercerita dari Alkitab, bukunya Tuhan. Kalian sudah siap mendengar? Yuk kita mulai. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari tadi kok Lause nggak lihat Ersa ya? Tumben dia belum masuk Zoom. Ada yang tahu Ersa kemana? Mungkin dia bangun kesiangan, Lause. Iya nih, tumben ya Ersa terlambat atau mungkin dia nggak masuk. Ya sudah nggak apa-apa, yuk kita lanjutkan aja ya. Sebelum Lause bercerita, boleh Lause tahu siapa sih superhero idola kalian? Superman, Lause. Dia hebat. Dia bisa kalahkan monster debu tanah dan bisa panjat gedung tinggi sekali. Robin Hood dong, dia kan baik hati, dia membantu orang-orang miskin. Dia ngerampok orang-orang kaya, itu nggak benar. Tapi hasil rampoknya kan untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya, supaya mereka bisa makan. Tapi tetap aja nggak bagus, kan firman Tuhan bilang jangan mencuri. Oke. Boleh Esther coba. Boleh Lause tahu kalau superhero idola kamu siapa? Kalau pahlawan idolaku ya Papa. Papa sangat sayang aku. Dia selalu ada waktu untukku. Dia yang antar aku ke sekolah. Dia hebat. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Baik anak-anak, Lause akan lanjutkan ya. Tunggu. Ini si Ersa baru bergabung nih. Sebentar ya, Lause masukkan dulu. Halo Ersa, selamat pagi. Wah, senang akhirnya kamu bisa bergabung di ruang Zoom ya. Oke, yuk kalau gitu Lause akan lanjutkan bercerita ya. Selamat pagi, Lause. Maaf, aku terlambat. Nah, Ersa, kamu dengarkan dulu aja ya nanti ya. Anak-anak, di Alkitab juga ada loh pahlawan-pahlawan yang hebat ya. Bahkan ada di antara mereka yang sejak kecil, sejak di dalam kandungan ibunya, itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pahlawan ya. Seperti Simpson gitu ya. Menurut kalian superhero seperti Superman, lalu Kapten Amerika, Kapten Marvel, Hulk, dan ya itulah Iron Man, itu menurut kamu itu beneran atau hanya dongeng? Menurut aku sih beneran. Kalau menurutku itu cuma dongeng. Iya, superhero yang kalian tahu itu dari film-film itu sebenarnya itu hanya dongeng, hasil imajinasi seseorang ya. Nah, hari ini Lause ingin memberitahukan kepada kalian seorang perempuan yang menjadi pahlawan bagi keluarganya. Nah, nanti kalian bisa memberitahu Lause ya apakah dia termasuk pahlawan yang hebat gitu ya. Oke, yuk kita mulai ya. Kalian masih ingat Yusuf yang membawa ayahnya yaitu Yakub dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir kan? Orang-orang Ibrani yang berada di Mesir saat itu semuanya cikal bakalnya adalah dari keluarga Yusuf. Mereka berberapa itu? 12 bersaudara kan? Nah, mereka inilah cikal bakal bangsa Israel. Bangsa Israel makin banyak jumlahnya saat mereka berada di Mesir. Wah, raja ketakutan. Karena apa? Bisa-bisa orang Ibrani atau orang-orang Israel itu bisa menguasai
tanah Mesir karena jumlahnya makin banyak. Mesir saat itu diperintah oleh Raja Firaun. Firaun itu gelar ya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono begitu, itu gelar. Nah, Firaun yang ini tidak mengenal Yusuf. Pada saat pemerintahan Firaun ini, ia mengeluarkan satu peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Ibrani, supaya mereka tidak semakin bertambah banyak jumlahnya. Bapak Amram dan Ibu Yochebed sudah mempunyai 2 orang anak. Mereka ini adalah salah satu orang Ibrani yang tinggal di tanah Mesir. Suatu hari Ibu Yochebed melahirkan seorang anak lagi. Ketika melihat anaknya sehat dan cantik, Ibu Yochebed menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Wah, tentu saja bayi ini makin besar dan tangisannya juga makin terdengar melengking ya. Sehingga Ibu Yochebed sudah tidak bisa lagi menyembunyikan bayinya ini. Bapak Amram dan Ibu Yochebed senang sekali melihat pertumbuhan anaknya. Tapi mereka juga semakin takut dan khawatir kalau tentara Firaun menemukan bayi mereka. Pak Amram juga takut. Ia membayangkan kalau tiba-tiba tentara Mesir mendengar tangisan bayinya dan mereka datang mengambil anaknya. Pasti Pak Amram kehilangan anaknya. Setiap ada tentara Firaun, Ibu Yochebed memeluk anaknya supaya anaknya nyaman dan tidak menangis. Hei, lihat apa yang dilakukan Ibu Yochebed ya. Dia membuat keranjang dan dilapisi ter. Waduh, untuk apa ya keranjang itu? Oh, ternyata keranjang itu digunakan untuk menyimpan anaknya. Bayinya itu diletakkan dalam keranjang. Dan mau dibawa kemana ya? Oh, ternyata dibawa ke Sungai Nil. Lihat, Ibu Yochebed menyuruh Miriam, kakak bayi itu, untuk menjaga dan melihat keranjang itu dari jauh. Ibu Yochebed dan Miriam berdoa agar Allah menjaga bayi dalam keranjang itu. Wah, bahaya loh, kan bisa dimakan buaya. Wah, Allah mendengar doa Ibu Yochebed. Lihat, ada putri Firaun yang melihat keranjang itu. Putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Dan saat dibuka, ternyata dalam keranjang itu ada bayi mungil. Wah, Putri Firaun senang sekali. Putri Firaun memberi nama bayi itu Musa, yang artinya diangkat dari air. Miriam, kakak bayi itu, mendatangi Putri Firaun dan mengatakan akan membantu mencarikan ibu pengasuh untuk bayi itu. Tentu saja Putri Firaun sangat setuju. Putri Firaun menyuruh Miriam untuk memanggilkan ibu pengasuh itu. Wah, tentu saja Miriam senang. Dia cepat-cepat pulang memberitahukan kepada Ibu Yochebed. Dan mereka berdua cepat-cepat pergi ke istana raja untuk menemui Putri Firaun. Sesampainya di istana raja, Putri Firaun menyerahkan Musa kepada Ibu Yochebed. Akhirnya Ibu Yochebed bisa menyusui, merawat, dan mendidik Musa sampai Musa besar. Anak-anak, Pak Amram dan Ibu Yochebed adalah pahlawan bagi keluarganya. Mereka adalah orang tua yang melakukan perannya di dalam keluarga. Mereka adalah orang tua yang mengasihi Tuhan.
Nah, mereka ini mengenalkan Tuhan dan mendidik Musa di jalan Tuhan. Mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ibu Yochebed membuat keranjang dan menaruh Musa di dalam keranjang itu. Dan ditaruh di Sungai Nil kan? Nah, akhirnya Ibu Yochebed bisa mendapatkan bayi Musa. Nah, dan apa yang dilakukan? Ya, dia menyusui dan merawat Musa sampai besar. Sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, Bapak Amram dan Ibu Yochebed mendidik Musa di jalan Tuhan, seperti orang Ibrani yang lakukan pada umumnya. Tiap orang tua mengajarkan firman Tuhan dan mengenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka. Mereka menjadi teladan iman dan teladan hidup bagi anak-anak mereka. Mereka adalah pahlawan bagi keluarganya. Nah, Ersa, boleh Lause tahu siapa pahlawan idola kamu? Pahlawan idolaku sudah meninggal. Ah, kamu mah payah. Masa orang yang sudah mati jadi pahlawan idola? Tunggu ya anak-anak ya. Kita beri kesempatan kepada Ersa. Kalian tadi kan sudah menjawab semuanya. Nah, sekarang kalian belajar menghormati orang yang berbicara ya. Bisa? Oke, terima kasih ya. Ayo Ersa, boleh kamu ceritakan sosok pahlawan idola kamu itu? Dia mamaku. Papa cerita padaku. Mama meninggal saat dia melahirkan aku. Mama berjuang keras saat melahirkan aku. Mama taruhkan nyawanya untuk aku. Pahlawan idolaku juga Papa. Aku bangga karena Papa membesarkan aku seorang diri. Papa mamaku hebat. Anak-anak, kalian juga harus ingat bahwa orang tua kalian adalah pahlawan bagi keluarga kalian loh. Papa bekerja untuk menghidupi kalian. Mama melahirkan kamu dan merawat kamu. Papa mama mendidik kamu dari kecil sampai kamu besar. Ingat ya, kalian harus menghormati papa dan mama. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kalian ingat apa coba perintah Tuhan yang keberapa? Dan apa bunyinya? Tahu Lause, perintah Allah yang kelima. Iya, benar. Coba Okan, kamu sebutkan bunyinya apa? Hormatilah orang tuamu. Iya, betul. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nanti selesai sekolah minggu ini, kalian bisa memeluk papa dan mama, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Dan ingat, doakanlah mereka. Ya? Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan papa dan mama bagi kami. Terima kasih untuk kasih sayang perhatian yang telah mereka berikan kepada kami. Kadang kami merasa orang tua kami tidak mengasihi kami. Seperti mungkin saja mereka sering membentak kami, memarahin kami, dan itu membuat kami sakit hati. Tapi kami melihat Tuhan bahwa Engkau sebenarnya memberikan kepada kami orang tua yang begitu memperhatikan dan begitu mengasihi kami, sehingga mereka peduli kepada kami ketika kami melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati mereka, mereka menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati papa dan mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, itu tadi cerita Bunda. Kalau
Kalau kalian suka, kalian boleh like. Dan yang belum, silakan subscribe ya. Kamu juga bisa share ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang bisa mendengar cerita tentang Tuhan dari Alkitab, bukunya Tuhan. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.